Cara pribadi, saya pribadi juga sering seperti itu kan, sering diingatkan ke anak, ke istri, tapi mana ini udah berapa demam, nah sekali kan begitu kan, kedua kali begitu, akhirnya karena sering terjadi demikian, apa sih kamu udah ini begini, akhirnya begitu. Tidak, bukan bermaksud otoriter, tidak, karena kadang-kadang kalau nanti terjadi sesuatu pun pasti nggak tahan. Nah, kalau kita, alhamdulillah, saya pribadi sampai detik ini ya, mau apapun itu nggak ada masalah. Tapi orang atau orang-orang terdekat kita kan belum tentu punya ketahanan seperti itu. Maka kita yang diberikan pemahaman, arti memaklumi itu cuman bukan membiarkan. Ini kan harus dipahami ya. Kita pernah bilang, payah punya pengertian, payah, tapi susah jadi orang yang ngerti. Orang yang ngerti itu cuman terus udahlah biarkan itu ngerti. Enggak, itu masa bodoh. Ya. Oh, beda kan? Bukan maklum. Itu enggak maklum. Kalau arti maklum, oh dia nggak tahu, kita beritahu dengan cara yang baik. Kalau tidak ya harus dengan cara yang tegas karena dia tidak tahu. Itu arti maklum. Maklum itu artinya kan kita mengetahui sesuatu. Alima ya'lamu kan begitu sih. Pengetahuan. Kita tahu akan sesuatu. Nah, kalau kita tahu kita diam aja. Maklum itu adalah pengetahuan kita pada sesuatu. Kita yang tahu diam aja. Ya kalau maklumnya Nabi seperti itu, kita nggak kenal Islam sama sekali, kita enggak. Maklum lah memang wis ngono. Terus nggak didakwahi, nggak ya udah. Maka maklum yang kita maksud itu tidak sama dengan maklum yang, karena maklum dengan masa bodoh itu beda tipis. Ini maklum atau masa. Nah ini kan satu contoh kasus yang kemudian bisa kita perluas, kita lebarkan lagi di banyak bidang dalam kehidupan. Disitulah maka kulil haqqa walau kana, katakan yang benar meskipun pahit. Di situ konsep. Kalau tidak begitu ya bagaimana? Nanti ketika terjadi sesuatu yang diseret siapa? Kita juga. Kita juga. Dan kita siap. Orang yang ditarbiyah itu mau cuman pun kondisi dan keadaan. Tapi nanti yang nyeret belum tentu tahu. Kita ingatkan anak itu jangan begini. Kenapa? Karena kita dididik. Ada konsekuensi kalau begini nanti begini, kalau begini kan tuh mungkin di depan kita enggak atau apa, tapi di belakang kita mungkin berjalan dengan asumsi dan pemikiran, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang nggak tahan siapa? Yang nggak tahan kan yang kena. Sama seperti dulu bahasa Pak Pur. Jangan balap-balap naik kereta. Kita bilang sama anak, nggak apa-apa kok Pak. Gerbang. Ya kan, jantung, ya kan, kemudian masuk rumah sakit. Yang susah siapa? Yang pertama sebetulnya dia. Iya, kita orang tuanya susah ikut bawa harus obatkan segala macam. Tapi kan kita kan nggak merasakan apa yang dia rasakan. Nah sama seperti tadi, kalau nggak diambil nanti susah kan begitu. Terus yang susah kan dia. Kita nggak tahu ke atas hari, kita tiba-tiba diperlukan itu. Nah, betul tidak? Diperlukan mendadak kondisinya seperti ini, kan jadi masalah. Maka akhirnya kita yang tahu tidak dalam konsep toleransi. Besok ambil, gitu bahasanya. Paham maksudnya ini kan? Nah di situ harus ada penekanan. Karena kita menekankan sesuatu bukan otoriter. Kita tekankan sesuatu karena kita tahu kapasitasnya. Nggak tahan nanti kalau tidak seperti ya. Kalau kita gitu, memang orang ditarbiyah itu memang siap kehilangan apa